Ada seorang suami istri tinggal di dalam hutan. Lalu kemudian istrinya mengandung. Lahirlah seorang anak. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal sampai usia oleh gorila. Dibesarkan, dirawat oleh gorila tadi sampai anak ini pun remaja. Setelah anak ini remaja, gorila ini tua. Lalu kemudian gorila monyet besar ini pun mati. Lalu anak muda ini menangisi orang tuanya. Dia tak kenal ayahnya, dia tak kenal ibunya. Yang tahu dia gorila inilah yang membesarkan dia. Lama dia duduk di samping jenazah gorila itu. Dia berpikir gorila ini awalnya hidup, lalu kemudian jantungnya berdegup, berdetak, berhenti dan mati. Kalau begitu gorila ini ada yang menghidupkannya. Gak mungkin dia hidup sendirian. Pasti ada yang menghidupkannya, pasti ada yang mengasihinya nyawa. Kalau begitu dia tarik kesimpulan, ada Tuhan. Kisah ini ditulis oleh seorang filosof muslim, namanya Ibnu Tufail. Nama kisah ini judulnya Hay bin Yaqzan. Anak yang dibesarkan gorila itu namanya Hay. Nama bapaknya Jaga, Yaqzan terjaga. Hay bin Yaqzan, hidup anak jaga. Kisah itu ditulis di buku diktat bacaan di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Saya mendapatkan buku itu. Kisah yang ditulis oleh filosof Ibnu Tufail itu sampai ke Eropa, dibaca oleh orang Eropa. Dari situlah orang itu dapat inspirasi menulis cerita Tarzan. Sebetulnya kisah Tarzan itu adalah kisah tauhid, bahwa orang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya guru, tapi kalau dia gunakan akalnya, dia akan bertuhan, menemukan Tuhan. Tanpa nabi, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa guru. Yang penting pakai akal. Lalu kenapa banyak orang sekarang punya akal tapi tidak bertuhan? Waktu Tuhan bagi-bagi otak, dia nggak hadir. Dia absen hari itu. Seandainya dia punya otak, dan otaknya itu berfungsi. Karena kalau cerita punya otak, ayam dibuka kepalanya ada otaknya. Kambing dibuka kepalanya ada otaknya. Ustaz kok tahu? Saya sering makan otak kambing. Kalau ada acara kan dikasih otak-otak. Apalagi di Palembang. Orang kalau di mana-mana kalau nanya, Pak, ada ayam, Pak, ada ikan. Kalau di Palembang enggak, Pak, ada otak. Dia otak-otak. Jadi dengan ada otak, berpikir menemukan Tuhan. Tapi nggak tahu siapa nama Tuhannya. Maka ada yang memanggilnya, oh my God. Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Maka diutuslah Nabi untuk menjelaskan siapa nama Tuhan. Disitulah ketemunya antara filsafat dengan agama. Filsafat itu adalah cara berpikir, tapi tidak menemukan namanya. Sedangkan agama adalah bukan filsafat. Allah mengirim seorang rasul, dan salah satu rasul yang dikirim itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad tidak dikirim orang, tidak dikirim Allah kepada orang, kepada manusia, apakah manusia ini bertuhan? Bertuhan. Karena tidak akan mungkin alam seindah ini, pokok kayu yang hijau, manusia, angin, wujud tanpa ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Orang tiang listrik aja yang kabelnya sebegitu penuh, nggak usah kita bilang semua. Ada yang menciptakannya, ada pabriknya, apalagi alam yang semesta ini. Tapi nama yang menciptakan itu nggak tahu. Maka dikirimlah Nabi. Nabi itu dapat wahyu. Maka dikasih tahu siapa namanya? Allah. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khariqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhab.
Di mana dia? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, dia ada. Tak perlu kamu cari-cari. Jauh dia apa dekat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Kalau memang dia ada, sehebat apa kekuasaannya? Bupati menguasai kabupaten, gubernur menguasai provinsi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi punya dia. Kalau memang dia ada, bagaimana pengetahuannya? Tahu nggak dia apa yang terjadi? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur satupun sekarang detik ini. Dia tahu. Wala ratbin wala yabisin. Bumi yang kering, bumi yang basah. Sekarang bumi sekering-keringnya di Riau. Sampai rumput di depan rumah saya menguning. Bunga-bunga mangga mati, tak jadi berputih berbuah. Tapi di Kucing, Sarawak, hujan lebat. Allah Maha tahu. Bagaimana tugas kerja Allah itu? Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Siapa yang mau dinaikkannya ke atas, siapa yang mau diturunkannya ke bawah. Itu kerja Allah. Allah menaikkan orang, Allah menurunkan Allah. Siapa yang sedang dinaikkan Allah? Saya sedang dinaikkan di atas. Nanti tak lama lagi akan turun ke bawah. Kenapa? Menunggu sarapan siang. Itu kerja Allah SWT. Allah ada. Jadi tidak ada kontradiktif antara akal dengan wahyu. Akal dengan wahyu apa bedanya? Akal mencari. Sedangkan wahyu menerima. Filosof itu mencari. Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales. Sedangkan Hercules, Pak Ustadz, dia bukan. Hercules bukan filosof. Hercules itu mitos dari Yunani. Bapaknya lagi sibuk ngurus slot sekarang. Namanya Zeus. Zeus dewa besar dari Yunani. Dewa punya anak, namanya Hercules. Zeus di atas, untuk mengamankan dunia dikirimkanlah anaknya, namanya Hercules. Zeus di atas bersama dewa-dewa untuk mengamankan dunia, diutus anaknya. Cerita anak punya Tuhan itu dari Yunani, mitos. Kirimlah anaknya. Hercules punya ayah namanya Zeus. Zeus punya anak namanya Hercules. Kok itu? Ya itu saya balik-balik. Emak Hercules mati, Zeus kawin lagi. Maka Hercules punya ibu tiri. Ibu tiri Hercules itu setan. Mak tirinya itu. Itulah maka selalu digambarkan setan itu perempuan. Makanya selalu kita dengar ada istilah nenek sihir, mak lampir, Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Rata-rata setan itu perempuan. Cobalah cari setan laki-laki. Ada, cuman nggak banyak. Genderuwo, vampir, banyak juga yang hafal. Kenapa dari cerita Tuhan kita ke setan? Karena memang selalu ada baik dan tak baik. Nah, setelah kita diperkenalkan dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, menurut akal dan menurut wahyu Tuhan itu ada. Sekarang bagaimana cara mendekatinya? Bagaimana cara kita mendekati Tuhan itu? Cara mendekatinya adalah dengan beribadah. Cara beribadah itu bagaimana? Cara beribadah, manusia berpikir, berkreasi bagaimana cara beribadah. Akhirnya dibuatkanlah patung Tuhan. Awalnya orang-orang soleh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang-orang soleh, orang-orang baik, ninggal orang baik ini. Ketika orang baik ini meninggal, tentu jamaahnya rindu. Aduh, rindu kali kita dengan mereka ya. Sama lah misalnya saya meninggal, terus jamaah ini rindu. Akhirnya dibuatkanlah patung, namanya patung Uas. Hanya sekedar untuk mengobati kerinduan. Belum nyembah, belum ada cerita. Nyembah, patung itu diletakkan depan rumah. Pas di sinilah kira-kira di sini. Patungnya bentuknya gitu. Generasi pertama ngeliat, ya Allah, hilang rindu kami. Meninggal yang generasi pertama. Pas anak-anak antum mulai bawa susu kambing.
puas, minum ya. Itulah asal muasal orang menyembah berhala. Generasi pertama nggak ada. Belum ada generasi pertama. Generasi kedua, generasi ketiga. Maka datanglah seorang laki-laki membawa cawan tempat air minum. Isinya susu kambing. Lalu kemudian di depan patung Tuhan itu. Nama Tuhannya Naham. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain nama Tuhannya. Kampung sana nama Tuhannya Lata, kampung sana namanya Tuhannya Uzza, kampung sana namanya Manat, kampung sana namanya Gubal, kampung sana namanya, kampung orang ini nama Tuhannya Naham. Pagi-pagi dia bawa, wahai Tuhan Naham, tolong kasih saya kebaikan hari ini untuk kamu ya Tuhan. Habis itu dia pun pejam mata, selamatkan aku dari segala musibah wahai Tuhan. Pas dia buka, dia tengok air susunya habis. Ini minum anjing. Anjingnya ada di situ. Habis itu setelah anjing itu minum, kenyang, diangkat anjing itu kakinya sebelah, kencing dia. Dikencinginya Tuhan itu. Mikir orang ini. Aku minta rezeki sama Tuhan. Rezeki Tuhan aja diminum anjing. Aku minta supaya dijauhkan bala dari Tuhan. Tuhan aja kena bala, kena kencing. Dia mikir Tuhan apa ini katanya. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk orang yang awal-awal generasi awal masuk Islam. Datang dia ke Makkah, dia tidak tinggal di Makkah. Nama kampung dia Bani Ghifar. Itulah dia sahabat Nabi yang masuk Islam, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasul, aku masuk Islam. Ternyata Tuhanku yang selama ini palsu. Tuhan KW. Bersahadatlah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, cara mendekatinya bukan dengan bawa air susu kambing, kepala kambing. Cara mendekatinya adalah, itulah diajarkan kita, sholat. Sholat itu nggak bisa dibuat-buat. Makanya dalam hadis, man ahdasa, siapa yang buat-buat amal, buat-buat sendiri, malaisa alaihi amruna, yang tidak dikasih wahyu, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak mardud. Misalnya ada di antara kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, rindu sekali kepada Tuhan, lalu cara mendekatinya sujud ke tiang listrik ini. Kenapa kau sujud di tiang listrik? Karena dengan menempelkan kening ke tiang listrik, otomatis signalnya langsung ke atas langit melalui tiang listrik. Nggak bisa, itu mengada-ngada. Itu yang disebut dengan man ahdasa, membuat-buat. Atau nanti pas panas terik jam 12 berdiri di halaman menghadap ke langit. Kau lagi ngapain? Aku lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Nggak bisa. Ibadah itu nggak bisa dibuat-buat. Ibadah itu mesti mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi kita sholat subuh, mandi dulu, wudhu. Cara wudhu pun dikasih tahu, yang dibasuh mana aja. Saya pernah dulu waktu pergi umroh, saya lihat bapak-bapak setiap wudhu sampai ke lutut. Hidupannya keran lutut lagi. Kalau sekali dua kali, keterusan. Lama-lama saya tanya, kita kan penasaran, kok sampai lutut Pak? Iya, wudhu mesti sampai lutut. Sampai sekarang saya belum ketemu mazhab yang wudhu sampai lutut. Itu. Jadi jahilnya itu sampai ke lutut. Nggak bisa dibuat-buat amal ibadah. Mesti ada tuntunan. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah itu sudah diajarkan. Sholat, zakat, puasa, haji.